legalitas usaha untuk kita itu apa? Mungkin ada masukan atau ada yang mau komen? Silakan di ruang chat atau ngomong langsung. Legalitas usaha itu apa? Halo. Perizinan, Kak Di. Kenapa? Perizinan usaha. Perizinan usaha, apalagi? Ya biar usaha kita legal, bukan ilegal. Jadi kadang ada yang ngomong gini, saya kok nggak pernah didata sama dinas ya? Saya kok nggak pernah didata sama komunitas A, ya, komunitas B, dinas A, dinas B. Nah, sekarang saya tanya balik, apakah usaha Bapak Ibu sudah ada izinnya? Apakah sudah dibuat izinnya? Ternyata belum. Nah, terus kalau belum, dinas atau pemerintah taunya dari mana? Next. Seberapa pentingkah izin usaha? Kalau dulu kita bicara Surabaya ya, Surabaya itu SIUP sama TDP itu sudah tidak diberlakukan. Mungkin di kota lain ini masih ya, cuman sekarang rame-rame membuat NIB, apalagi NIB yang terbaru, NIB RBA. Jadi ada yang nanya gini juga, tadi NIB itu penting nggak? Nah sekarang saya kembalikan, NIB itu apa? Nomor induk berusaha. Nomor induk berusaha berarti data usaha kita ya, sama seperti gini. Kalau kita punya KTP nih, semuanya udah punya KTP kan? Udah. Jangan sampai, berarti kalau belum punya KTP berarti masih di bawah 17 tahun semua nih. Ya, masih belum bisa dinikah. Jadi seperti itu, KTP nomor identitas kependudukan. Data kita aja ada identitasnya. Kenapa usaha kita nggak ada identitasnya? Nah, maka itu pemerintah menyeragamkan untuk izin usaha ini diseragamkan dari Sabang sampai Merauke dengan memakai OSS RBA. Next. Nah, ketika nanti kita praktek membuat NIB, jadi persiapan data-data yang harus kita ketik, kita isi di OSS RBA-nya itu antara lain data sesuai KTP maupun data usaha. Nah, biasanya ini data usaha ini kalau kami membuat kelas secara offline, kami selalu ngasih satu lembar nih. Satu lembar yang isinya nama usahanya, alamatnya, kelurahan, kecamatan, kota, kode pos, nomor WA, email, luas usaha. Luas usaha ini luas tempat yang dipakai. Kalau umpamanya Bapak Ibu luas usahanya itu memakai dapur. Nah, yang dihitung hanya luas dapurnya. Kalau Bapak Ibu hanya memakai ruang tamu, yang dihitung ruang tamunya aja. Nggak usah satu rumah, nggak usah Pak. Jadi kita memang luas usaha yang dipakai hanya tempat kita beraktivitas dalam usaha tersebut. Untuk modal usaha ini diisi bukan hanya oh saya masak bahannya habis 1 juta, bukan hanya itu, tetapi kita harus hitungkan bentar ya. Jadi modal usaha ini kita tambahin lagi bisa dengan
kompornya, bisa dengan wajannya, nah, di total. Sedangkan bisa juga dengan handphone. Kita pakai handphone ini kan juga untuk usaha kita, ya untuk online, untuk apa. Jadi harga handphone itu dia diisi. Biasanya minimal nominal yang tertulis itu 3 juta. Tapi itu bukan angka baku ya, itu hanya minimalnya aja. Terus nanti terakhirnya ada tulisan di kapasitas produksi per bulan. Jadi selama usaha ini per bulannya berapa? Nah, semua data yang terisi, baik data pribadi maupun data usaha ini diperlukan untuk mengisi data di OSS RBA. Terus ada yang nanya lagi, saya nggak punya ini nih, tadi saya nggak punya NPWP, tidak apa-apa, itu nanti dikosongkan. Kalau kemarin sempat wajib punya NPWP, tapi beberapa kali belakangan ini kami dengan tim mencoba membuat beberapa NIB-nya teman-teman itu bisa. Tapi kembali lagi tergantung dari jaringan OSS-nya ya. Next. Nah, ketika kita mungkin Bapak Ibu bisa langsung buka ya. Bisa buka oss.go.id. Kalau kita lewat layar laptop atau komputer, tampilannya seperti ini. Ada daftar, ada masuk. Ini ya, ada daftar sama masuk. Terus next. Sebelum kita membuat, kita harus tahu KBLI kita itu apa. KBLI itu apa? Ada yang tahu KBLI itu apa? Enggak, Kakak. Klasifikasi baku lapangan usaha Ibu Indonesia. Nah, ini baca di layar ini. Klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Jadi sebenarnya pemerintah itu sudah mengkotak-kotakan, sudah menyusun kalau perdagangan KBLI-nya sekian, kalau dia masak bumbu KBLI-nya sekian, kalau dia percetakan KBLI-nya sekian. Jadi pemerintah sudah membuat aturan-aturan tersebut. Nah, bagaimana kita tahu ya, di OSS ini ketika kita klik informasi itu akan keluar klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Nah, silakan diklik next. Nanti Kakak lagi itu cari username sama kodenya. Ini kita belum masuk loh ya. Oh, belum masuk ya. Saya udah buka tautan OSS. Oh ya, tapi kita belum masuk ke sistemnya OSS, masih bicara di luarnya ya. Oke, iya. Klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Nah, next. Kalau di sini ada A, pertanian, perhutanan, perikanan, terus ini ada next saya. Nah, di sini kalau kita bicara soal perdagangan eceran, itu banyak. 4711, 47112, 47191. Jadi dibilang perdagangan itu juga banyak. Makanya ketika kami diminta untuk membantu mengajar gini, sebenarnya kalau dibilang 1 jam 2 jam itu kurang karena kita harus cari satu-satu KBLI yang tepat. Seperti itu. Sama seperti beberapa teman lain yang membantu untuk membuatkan NIB itu ternyata KBLI-nya bukan nggak sesuai ya. Contohnya gini, usaha sambal itu kan bisa masuk di industri makanan dan makanan olahan lainnya.
itu ada di 10750. Nah, ketika kita membuat NIB dengan KBLI 10750, ternyata KBLI tersebut tidak bisa untuk PIRT. KBLI tersebut dari sistem OSS-nya itu mendorong untuk ke BPOM. Nah, KBLI tertentu yang hanya bisa masuk ke PIRT seperti itu. Jadi benar-benar di sini Bapak Ibu harus benar-benar memilih nomor-nomor KBLI yang tepat. Next. Mbak Di, Kak Di boleh izin bertanya nggak? Dengan siapa ini? Dengan Amelia, Kak. Oh ya, Bu. Kak Di, kalau ini kan saya coba klik ini untuk KBLI yang 10 ya, makanan, industri makanan. Nah, itu kan ada pengolahan daging, ikan, bla 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 bla. Nah, kalau produk saya sama ini kan black garlic nih, hanya satu gitu ya. Nah, itu terus saya suatu waktu kan ingin mengembangkan misalkan tentang misal ini teh kelor gitu ya, hanya yang keringkan kelor dikeringkan. Itu enaknya ke industri pengolahan atau ke industri makanan? Kayaknya pengolahan ya. Kalau kemarin tim kami membantu untuk yang kelor itu, kalau yang bisa PIRT ya, itu ada kodenya lain. Nanti saya coba carikan ya. Atau ya nanti saya coba carikan, karena industri pengolahan itu takutnya ketika bukan nomornya ada angka-angka KBLI yang memang bisa untuk PIRT ya, ternyata dia diarahkan ke BPOM. Dan berarti Ibu kan harus berarti pengajuannya ke BPOM, dan bisa pengajuan PIRT-nya. Apakah dapurnya siap? Kalau dapurnya siap sebenarnya nggak masalah. Yang kita kondisikan ini kan dapur beberapa teman kan selalu masih campur dengan rumah tangga kan. Nah, itu yang harus kita benar-benar untuk pemilihan KBLI-nya. Karena kan kemarin waktu masih zamannya perizinan yang lama itu saya memang sempat black garlic itu dikatakan industri pengolahan tembakau, padahal jauh banget kan dengan tembakau. Jadi saya kan bingung, ini kok bisa tembakau, ini nggak ada hubungannya dengan tembakau, kok jadi masuknya ke tembakau begitu kan. Jadi kayaknya enggak deh gitu. Iya, oke, makasih. Iya. Untuk lebih tepatnya nanti mungkin bisa di luar Zoom ini, karena kita akan mencari KBLI yang lebih tepat. Tuh nomor kemudian nah ini yang tampak di layarnya Bapak Ibu adalah KBLI favorit kita. Kami tim dokter UMKM itu selalu bilang KBLI favorit. Karena apa? Karena kebanyakan nanyanya ya ini. Jadi yang warung makan, kedai makanan, kafe, itu biasanya KBLI yang dipakai ini aja. Siang Kak Di, boleh memotong sebentar, maaf. Iya, dengan siapa? Saya Panca Irawati dari Jogja. Saya dulu sudah pernah punya NIB. Nah, terus saya pernah dengar ada NIB beresiko. Nah, itu maksudnya seperti apa? Terus NIB saya itu keluar tahun 2019. 2019 NIB lama, sekarang ada NIB pembaharuan. Jadi bukan maksudnya NIB berisiko, NIB biasa, tak ada kayak gitu. Jadi NIB-nya pembaharuan, upgrade. Jadi kalau yang sudah punya NIB lama itu harus upgrade ke NIB baru supaya bisa datanya kebaca. Terus caranya bagaimana Kak Di? Nanti kita langsung praktek nanti ya. Oke. Tetap stay tune. Ya, terima kasih, maaf banyak bertanya ya. Nggak apa-apa. Yang penting
Bapak Ibu bisa pastikan dulu KBLI-nya. NIB-nya ini mau dibawa kemana? Mau gitu. urusan PIRT, mau urusan BPOM, dipastikan aja dulu KBLI. Saya perdagangan batik alam. Saya ekoprint, tapi dulu masuk perdagangan batik alam. Ekoprint itu berarti buat sendiri ya? Iya. Ya, saya catat dulu ya. Nanti baru Iya. dicarikan pelan-pelan. Ya, siap. Matur nuwun. Oke, makasih. Next. Nah, masih dengan KBLI favorit. Jadi kalau dibilang KBLI itu banyak. Tim kami tuh kalau ngeprint itu mungkin sebendel itu segini ya. Jadi ya kalau disuruh nyari ya pelan-pelan karena KBLI-nya banyak. Next. Nah, ini beberapa data yang KBLI yang bisa lanjut ke PIRT. Jadi seperti tadi yang saya bilang, kalau ini ada yang bisnis sambel, dia sudah 10.750. Ternyata dia belum siap nih untuk dapurnya karena masih jadi satu dengan dapur rumah tangga. Maka yang dipilih itu 10.7 sekian. Itu yang bisa lanjut ke PIRT. Nanti kita coba ya. Next. Nah, sekarang kita masuk. Yang sudah yang online di laptop bisa coba di handphonenya untuk lanjut di OSS, atau yang online di handphone bisa lanjut OSS-nya di laptop. Kita mulai dengan klik daftar. Next. Nah, ini kadang-kadang banyak teman yang salah milih nih. Usaha UMK sama non-UMK. Usaha UMK, kita pilih yang usaha UMK ya, yang usaha mikro dan kecil. Karena apa? Ketika kita mengajukan PB Unku atau PIRT itu masih atau halal itu masih difasilitasi oleh pemerintah. Jadi Bapak Ibu jangan salah klik, pilih yang UMK. Sekali lagi aku bilang pilih yang UMK karena beberapa teman ternyata pilihnya yang non-UMK. Nah, non-UMK ini dianggap sudah besar nih, usaha menengah, usaha besar, atau kantor perwakilan luar negeri, atau badan usaha luar negeri yang ada di Indonesia. Ini yang non-UMK. Kita pilihnya yang UMK. Ingat, klik pilih UMK. Oke, next. Kemudian kita pilih usaha perseorangan. Next. Nah, mulai di sini masukkan nomor handphonenya Bapak Ibu, masukkan email, terus verifikasi. Nah, verifikasi ini lebih cepat yang WhatsApp karena ketika kita klik OSS akan mengirimkan kode verifikasi sejumlah beberapa angka. Next. Kemudian kita masukkan angka-angka tersebut. Dan kalau Bapak Ibu kelamaan, dia tidak akan istilahnya akan hangus ya. Jadi cepet-cepetan nih untuk membuat memasukkan kode verifikasi ini. Next. Nah, setelah kita sudah memverifikasi, maka kita akan mengisi nama lengkap, password sama password ya. Jadi benar-benar Bapak Ibu mengingat sendiri usernya apa, passwordnya apa. Ya kan Bapak Ibu membuat nanti Bapak Ibu yang lupa. Saya yang bingung. Nah, biasanya password ini diisi dengan huruf besar, huruf kecil, angka sama atau hashtag kayak gitu. Next. Kak Di, saya coba daftar tapi email saya dulu kan sudah ada, email sama nomor HP saya. Ini yang upgrade ya? Iya.
Yang berarti masukkan email sama nomor HP yang kemarin pada saat daftar. Sudah, terus tertulis username sudah terpakai, sudah di Bukan daftar, masuknya di masuk. masuk. Ya. Oke. Oke. Yang terima sudah punya tinggal upgrade nanti masuk, nanti kliknya yang masuk ya, bukan yang Ya. daftar. Ya, Oke. siap. Nah, kemudian akan muncul seperti ini, silakan diisi semua, nomor KTP, jenis kelamin, next. Kotanya, makanya tadi kan di awal saya sudah minta data kan, data KTP, apa, kecamatan, kelurahan, itu akan diminta semua. Dan biasanya di sini ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan, bisa terdaftar atau tidak bisa. Nah, tidak bisa terdaftar itu biasanya karena data KTP-nya tidak sesuai dengan Dukcapil. Nah, kadang bingung ya. KTP kita kan sudah kita terima dari kecamatan, berarti harusnya data kita kan sesuai dengan Dukcapil. Ternyata banyak kasus yang kami tangani kemarin-kemarin itu, data yang di KTP ketika kita masukkan ke OSS ini nggak terdata di Dukcapil. Jadi saran kami ya, silakan ke kecamatan lagi, silakan tanya lagi apakah data ini sudah terdata di Dukcapil atau belum. Seperti itu. Next. Nah, sudah berhasil pendaftarannya. Coba next lagi. Next, Mas. Nah, ketika kita sudah selesai mendaftar, kita akan dimunculkan sistem OSS seperti ini. Jadi kita kembali lagi, login dengan memakai user sama password yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita klik masuk. Next. Oke, selesai ya. Udah, kelihatan sudah selesai. Saya share screen ya. Admin bisa bantu, saya mau share screen. Oke. Semua sudah lihat di layar ya? Tampilan OSS di layar sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah. Oke. Klik masuk sekarang ya, Kak Di. Bentar. Karena ini masih pertama, saya coba yang di atas ini kelihatan ya, daftar. Bu Siti hadir? Ya, hadir, Bu. Oke, kita langsung ya, saya coba. Ya, terima kasih. Kita klik seperti tadi yang di awal, saya bilang kita pilih yang UMK. Jadi silakan pilih. Kita pilih usaha perseorangan. Nah, sebentar ya.
Kak Adi, saya pakai satu HP ini untuk lihat OSS sama Zoom, jadi agak bolak-balik gitu. Ya memang begitu resikonya kalau satu HP. Iya. Saya sambil praktekkan punyanya Bu Siti, Manaf Souvenir. Jadi Bapak Ibu bisa perhatikan langkah-langkahnya. Ini juga ada dalam bentuk video YouTube, nanti bisa ditonton ulang. Kak, izin bertanya, setelah Ya. pendaftaran berhasil, terus? Sabar, belum sampai di sana saya. Habis masuk langsung tulisannya pendaftaran berhasil. Bu Siti monitor. Langsung dibilang ya kode WhatsApp kodenya ya. Iya, iya, Bu. Berapa? Berapa? 58 Ya. 2407. Kan langsung. Nah, baru kita isi datanya. Usahakan data yang tertulis adalah data sesuai dengan KTP. Ada titiknya, ditaruh titik, ada gelarnya, ditaruh gelarnya, umpamanya SPT, PD, koma, MPT, MM, nah itu ditulis semua sesuai dengan KTP pokoknya. Passwordnya nanti saya japri ya. Data ini diisi data sesuai dengan KTP. Untuk yang upgrade otomatis data sudah tersimpan ya Kak Di? Otomatis. Baik. Tinggal rasanya pemilihan KBLI-nya diperhatikan lagi, Bu. Kalau untuk penambahan, misalnya kayak kemarin saya ngisi alamat itu sampai berakhir dengan nomor rumah. Sementara di KTP ada LK1. Nah, apa itu perlu ditambahkan? Harusnya. Harusnya ya. Ah, Kalau sudah terdaftar gitu bisa diperbaiki, ditambahkan. bisa. Jadi ada format yang atasnya ya, sebentar ya. Iya, ya. Nah, ketika masuk ini, silakan diisi nomor HP yang tadi kita konfirmasi WA kan. Kemudian masukkan tadi. Nah, ini selalu diperhatikan. Tulisannya kalau bukan sesuai dengan tulisannya ya huruf besar, huruf kecil. Jangan ketika kita diminta tulis Buton Selatan, kita tulisnya Jawa Timur. Dia tidak akan mau. Kita masuk.
Jadi sebenarnya kalau jaringan OSS-nya ini lancar jaya, dibilangin cuma berapa menit pasti sudah. Kita harus perhatikan OSS, nama yang ada di OSS ini adalah nama kita, benar. Kemudian kita klik nih. Kalau tadi yang Ibu tanya, ternyata ada penambahan nih, yang kemarin saya usaha black garlic, ternyata sekarang saya mau bikin keripik. Nah, nanti bisa di pengembangan. Saya ini percetakan, memang kan beda ya. Nah, kita tambah di pengembangan aja. Jadi mau usaha kita mau nambah 1, mau nambah 2, mau nambah 3, bisa lebih dari 5, bisa lebih dari 10, bisa banyak. Cuma nanti terakhirnya itu akan terkait dengan modal. Nah, modalnya Bapak Ibu ketika menulis di awal hanya modal 3 juta dan ternyata pengembangannya kok banyak. Dan itu akan tertaut ya. Jadi mungkin bisa dipikir dari awal ketika mau buat NIB ini, saya mau berapa usaha. Nah, untuk awal ini kita masuk klik di permohonan baru. Nah, keluar semua. Jadi memang OSS ini nggak bisa, kalau dibilang nggak bisa kita bujui, data kita yang di NIK itu akan keluar semua. Seperti ini. Dan ini, kalau memang Bapak Ibu belum punya NPWP, dinolkan aja, dikosongin aja. BPJS Kesehatan sama Ketenaga Kerjaannya, saya sementara isinya tidak dulu ya, biar gampang. Kita klik, ya. Maaf, kalau BPJS Ketenagakerjaan ini selama ini kan kesehatan saya dengan kantor kan, itu saya tulis iya enggak? Tidak aja, karena bukan kita yang bayar kan kantor yang bayar. Oh gitu. Ditidakkan aja. Gaji sih, potong gaji sih. Tapi kan tetap laporan yang di BPJS-nya kantor. Oke. Bukan kita secara pribadi. Oke, tulis tidak ya. Oke. Tidak aja. Terus di sini data usaha kemarin juga ada yang japri saya terkait tambah bidang usahanya kok nggak mau bertambah nih. Nah, untuk tambah bidang usaha ini kita harus mengklik KBLI-nya, bukan membuka sebentar. Nah, Kak Di izin bertanya lagi. Ya. NPWP saya sudah ada dan NPWP itu saya buat memang usaha Kak Di, itu ditulis aja kah? Terus ditambahin nggak apa-apa. Ada sekarang itu yang 0,5%, nanti pelaporannya gimana? Selama ini kan karena kecil sekali, saya nggak pernah melaporkan, kan laporannya dari kampus nih. Nah itu terus nanti gimana hubungannya dengan pelaporan pajaknya? Berarti Maret kemarin nggak laporan ya? Laporan tapi yang dari kampus aja. Oh yang kampus yang laporan. Jadi gini, kalau kita punya nomor NPWP kemarin porsinya gini. Saya ada bikin laporan akhir tahun ya, SPT tahunan. Selama saya ngajar di Kominfo atau di mana, saya kan juga dipotong pajak nih. Itu data itu sebenarnya sudah secara otomatis ke-link. Jadi kemarin itu waktu saya laporan SPT saya sendiri, laporan saya nihil karena memang pengeluaran masih lebih besar daripada pemasukan. Tapi data laporan pajak saya yang dari luar itu di sistem kebaca. Pokoknya ada tulisan potongan pajak Anda dari beberapa kemarin 2021 ada.
Cuman saya tetap laporan nihil. Jadi sebenarnya SPT tahunan ketika dari kampus sudah adalah mereka melaporkan, kita juga harus laporan juga. Seperti itu. Nah, itu masalahnya kemarin Kak Di. Dan kalau di kampus saya sudah masukin dan memang nihil sih, saya belum termasuk dapat potong membayar pajak gitu ya. Jadi yang masukkan ke ini ke Evin itu kan kami sendiri. Nah, itu sudah saya masukkan. Memang saya tidak ada laporan ini karena kan kecil sekali penjualan saya selama ini, kalau ada pemesanan aja sih sebenarnya. Ya kalau udah ya udah. Jadi seperti ini ya. Ini kan peraturan baru sebenarnya ada nomor mewajibkan beberapa NPWP ini dicantumkan. Nah, ini kan saya nggak bisa lanjut. Trik kami, ini bolak-balik kami ketik, kita sampai dia tidak, ini masih tidak mau, kemudian akhirnya kami keluar. Kita keluar dulu. Kemudian masuk lagi. Simpan data lagi. Nah, tambah KBLI-nya bisa kita klik. Jadi kalau kemarin nomor NPWP itu wajib ditulis. Jadi teman-teman yang belum punya NPWP, kalau mau buat NIB harus buat NPWP terlebih dahulu. Tapi sekarang kita bisa pakai trik seperti itu. Kita refresh dulu komputernya, laptopnya, handphonenya, baru kita masuk lagi. Kemudian di sini kita pilih KBLI. Nah, kemarin kan mohon maaf Kak Di, saya putus. Ini berarti setelah simpan data, mohon menunggu tambah bidang usaha ini saya juga nggak bisa. Nah, tambah bidang usaha ini kan nggak bisa, harusnya refresh lagi. Terus kita keluar dari aplikasi. Keluar, terus kita masuk lagi. Oke. Masuk lagi, terus pilih bidang usaha. Pilih bidang usaha ini, bentar ya. Pilih bidang usaha ini kan banyak teman-teman ketika klik-klik ini kan sudah. Usaha kita ini usaha utama ya, bukan usaha pendukung. Jadi berapapun KBLI yang akan kita masukkan, ini adalah usaha utama kita. Seperti itu. Kemudian ada lagi beberapa Bapak Ibu yang ternyata ketika pilih KBLI ini kok nggak keluar-keluar nih. Saya harus bagaimana? Nah, ini yang makanya tadi di awal saya bilang, pilihlah nomor KBLI-nya terlebih dahulu. Usaha Anda di bidang mana? Seperti itu. Ada yang ditanyakan tadi? Kak Di, berarti ini setelah masuk lagi, kita masuk ke, kan ada beranda, masuk ke beranda untuk... kan masuk nih. Masuknya ke bukan beranda, yang kedua. Perizinan baru. Terus masuk ke perubahan. Enggak, permohonan baru. Oh, permohonan baru lagi. Iya, kan datanya belum selesai, Bu. Oh ya, karena tadi enggak keluar tuh ya. Berarti simpan data lagi, baru tambah bidang usaha. Iya, tetap. Oke. Keluar. Lega, Bu, keluar. Alhamdulillah. Belum berbuka loh ini, Bu. Nggak boleh keluar. Oke. Silakan pilih KBLI-nya. Anda memiliki loh, mana itu? Pilih bidang usaha dulu. Jenis kegiatan usahanya kita pilih utama, kemudian bidang usahanya. Nah, kalau souvenir ini coba di 98. Daftar kegiatan usaha saya klik, saya tulis
Kok nggak bisa keluar-keluar ya, Kak ya? Eh, daftar atau pilih? Yang Di sudah di sini mana? kan Sudah di seperti yang di layar. saya di beranda NIB pelaku usaha. Saya kan yang upgrade, Kak Di. Upgrade-nya nanti ya. Kita bicara nanti ya. Kita bikin dulu yang baru ya. Oke. Oke, Oke, ya kalau siap. untuk souvenir ini bisa pakai 98200. Ini adalah aktivitas yang menghasilkan jasa. Jadi souvenir itu jasa dan barang. Bisa KBLI ini atau KBLI. Ini kalau untuk KBLI saya dibantu oleh tim saya, Bu Erna yang memang juga garda transbumi. Jadi ya saling bertanya. Atau ini perdagangan eceran barang kerajinan dan lukisan lainnya. Bisa KBLI ini dan lihat ya keterangannya ya. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang-barang kerajinan dan lukisan lainnya. Jadi souvenir ini kan perdagangan eceran, kerajinan, merangkai-rangkai bahan satu menjadi souvenir seperti itu. Kemudian ruang lingkup kita isi seluruh. Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Bu. Hmm. Ini kalau terkait dengan apa namanya lupa akun dan lupa password itu apa yang harus kita lakukan tuh, Bu? Kebetulan kejadian yang menimpa terhadap saudara saya itu memang lupa akun sama lupa password, jadinya dia stres gitu. Lupa akun, lupa password kalau dia sudah berkeluarga ya. Biasanya Iya. kalau mau cari simpelnya itu yang biasa NIB pakai nama saya, akhirnya harus pakai nama suami atau pakai namanya anak. Akhirnya ganti seperti itu, bikin seperti baru. Atau bisa DM Instagramnya OSS ya, tanya ke mereka. Karena kalau sudah itu sudah jadi ranahnya OSS. Mereka mau ngecek juga bagaimana akunnya Bapak Ibu kalau Bapak Ibu sendiri sudah lupa. Iya, pernah itu terjadi, Bu ya. Terus kan kebetulan saudara saya dia itu kan pas kebetulan lupa akun. Terus pas ketika masuk nicknya sudah terpakai. keterangannya nicknya sudah digunakan gitu. Jadi makanya waduh, atau dia kan apa namanya ya pusing lah gitu ya, apalagi karena mungkin dikejar kemarin itu kan program dari Bapak Menteri Pak Sandiaga Uno gitu ya, gitu kan harus ada NIB itu katanya sih informasinya. Jadi ya seperti itu Mas, DM ke OSS, cari di akun Instagramnya OSS, DM tanya. Tapi sebenarnya susah juga kalau email aja kita lupa bagaimana kali passwordnya. Harusnya sebenarnya bisa dicek di email ya. Ketika Bapak Ibu cek mencari OSS itu kan ada riwayat chat. Kalau memang Bapak Ibu menampilkan email dari awal. Kan kalau ini lupa ya begitu. Dari NIB data suaminya atau data istrinya pakai bikin. Ini Bu, kebetulan kalau emailnya itu sama, nggak salah kalau emailnya, cuma passwordnya ini nggak lupa. Terus kemudian apa namanya harus dilupa itu ya, emailnya itu cuma lupa. Nah kebetulan pas masukin nomornya juga nomor WA itu kan, nomor WA itu nggak bisa. Terus di baru lagi itu nomor sudah terdaftar, makanya untuk yang ini nanti bisa japri saya ya. Saya coba nanti di luar Zoom ini untuk
Siap Bu, terima kasih Bu. Oke, kita lanjut ya. Kita tadi sudah pilih KBLI 47789, perdagangan eceran barang kerajinan dan lukisan lainnya. Kemudian kita klik tidak punya NPWP lokasi ini. Nama usaha adalah Manaf Souvenir. Bentar, saya cari data. Lokasinya ada di darat, bukan di lautan. Luas usahanya Bu Siti, masih on kah? Iya Bu, masih Bu. 4x2. Tadi 4x2 ya, berarti 8 meter persegi. Alamat usaha. Ini jadi satu dengan rumah ya? Beda? Iya, iya jadi satu. Oke, Jalan Tunjungan 1, nomor 12D, Jawa Timur. Surabaya. Kecamatan Dalang Arab. kode pos. Berapa tadi kode posnya, Bu? Iya Bu, Kode posnya berapa ini? 60274. 60274. Kegiatan ini sudah berjalan ya. Bu Siti, Iya Bu. apakah akan melakukan pembangunan gedung? Enggak Bu, masih belum Bu. Modal usaha? Modal usahanya berapa? Modal usaha itu maksudnya Ya, tidak bisa jelaskan. Dalam membuat souvenir, kira-kira ada apa, barang apa aja, atau enggak handphonenya berapa? Apa mau ditulis 3 juta, 5 juta, 10 juta? oh berarti total perkiraan semua Ya. itu ya Bu ya, sekitar 3,5 Bu. Tambah handphone ya, 5 Iya. ya. Iya ya Bu. Nah, di sini kita akan validasi resiko dulu, baru kita bisa lanjut ke lainnya. Di sini teman-teman, Bapak Ibu harus melihat mikro rendah. Jadi mikro rendah ini ya memang resikonya mikro rendah. Terus kita deskripsi kegiatan usaha, kita ada di kabupaten kota, jumlah tenaga kerja 6 ya Bu ya. Iya. Nah, di sini kan nggak ada kelanjutannya. Kita harus klik yang tambah produk atau jasa. Kita klik lainnya. Kapasitas 250 biji. Ini kalau diduitkan berapa per bulan, Bu?
Per bulan bisa 5,5-an, Bu. 5,5-an kita hitung per bulan ya itu ya. Ya, iya. Kak Di izin bertanya, deskripsi kegiatan usaha dipilih yang mana? Industri kecil menengah. Saya belum di situ dong. Lu tadi modal usaha sudah. Oh sudah. Terus bentar. skala usaha validasi risiko, skala usaha Anda mikro tingkat risiko kegiatan Anda. Ya. Terus deskripsi kegiatan. Bukankah? Sudah kan kayaknya tadi sudah Ini ya jenis produk jasa ya. kecil, kecil menengah. Bentar. Oh, berarti kecil ini. Lokasi lintas kabupaten Anda. Kota kabupaten ya. Iya, di lokasi usaha berlokasi di kabupaten kota. Iya. Lahan, nggak lahan kan rumah. Kalau di rumah apa nggak masuk kecil menengah? Yang paling atas, Bu. Pokoknya yang paling atas ya. Oke, industri kecil menengah. Oke, terima kasih. 5,5 juta sebulan berarti kurang lebih setahun 66 juta. Ya, begini ya Bu ya. Iya, Bu. Kita simpan. Oh, tambah produk jasa lagi toh. Ya, di sini ada tambah produk jasa. Jadi kita Kalau produk jasanya cuma satu, apa perlu tambah produk jasa? tetap klik karena memasukkan datanya aja. Memang KBLI-nya tetap hanya memasukkan data tambahan. Oh, kapasitas ini kilo berarti. Kalau di sini pilihannya kilo, silakan Bapak Ibu menghitung produk Bapak Ibu ke kilo. Kalau ada yang rupiah berarti silakan dirupiahkan. Saya ini kok nggak bisa lanjut ya. Selesai Kak di paling bawah kanan. Nggak kelihatan, bentar. Oh alah, ketutupan. Thank you, Pak Dina. Simpan berarti. Nah, data usahanya kan sudah keluar kan dengan KBLI 47789. Alamatnya silakan dicek. Kelimbungan 1 nomor 12C, lanjut. Proses perizinan usaha. Silakan Bapak Ibu, ini enggak keluar ya, mengklik semua centangan ini, karena kalau Bapak Ibu nggak dicentang, dia tidak akan diproses. Tuh, yang dicentang yang mana? Oh, lanjut ini. Nih, semuanya kan ada ini biru-biru nih. Tadi tuh merah. Kalau nggak dicentang, dia tidak akan diproses. Lanjut. Proses perizinan berusaha ini ya Kak ya berarti. Ya. Silakan ini juga dicentang. Lanjutkan. Semua dicentang. Ya. Nah, kelihatannya saya nggak ada yang salah ya. Cetak NIB. Sedih. Nah, NIB-nya udah keluar nih. IPUFA. Ya, terima kasih, Bu. Ada SNI-nya. Bersedia memenuhi persyaratan SNI. Semuanya dicentang aja, Bu. Oke. Kalau nggak dicentang, intinya tidak akan mau. lanjut.
Jadi segampang ini untuk membuat NIB, pastikan KBLI-nya tepat, itu aja sih. Ada lagi yang ditanyakan? Ini berarti, oh ini download. Ya, kalau sudah lanjut, download. Sudah bisa buat NIB-nya? Kalau sudah selesai NIB-nya semua, ada yang mau lanjut untuk PIRT? Ini saya menyatakan data. Ini berarti draft itu dicentang terus ditutup. Kalau masih untuk, oh ya, centang, tutup deh, lanjutkan Bu. Terbitkan perizinan berusaha. Ya. Iki cetak NIB, pernyataan mandiri L, oh ini yang dicetak semua. Kalau semuanya sudah dicentang, terbitkan perizinan usaha, itu harusnya langsung keluar NIB-nya. Pernyataan mandiri. Sudah? Sudah keluar, Bu? Sebentar, masih mau nyetak yang kayaknya keluar sebentar. Kayaknya keluar. Ibunya nih, wih, mari gini jawabnya. Oke. Karena kok pemenuhan SNI ini harus di... Iya, tetap klik, Bu. Iya, sudah sih, cuman harus baca kan nanti lupa. Maklum, sudah. Nanti bisa di-download, Bu. Nanti bisa di-download ya. Oke. NIB-nya sudah selesai. Nah, seperti tadi di grup ini ada juga yang makanan ya. Kita coba PIRT. Mau lanjut atau lanjut? Lanjut. Ini saya coba yang Mbak Tina ya. PIRT dia udah pernah kemarin 4 sambel. Ini saya coba tambahin 1 sambelnya. Sama seperti yang tadi. Untuk PIRT, maka akan bisa dibuka di sini. Kita klik. Ini NIB-nya udah jadi ya, punyanya Michelia Devina. Kita klik yang PB Unku. Nah, PB Unkunya kita klik. Kita klik permohonan baru. (10.772). Ya, ketika PB Unkunya muncul, kita akan dihadapkan dengan beberapa KBLI. Kalau memang cuma 1 KBLI, ya cuma 1. Tapi kalau memang ada seperti ini, punyanya Michelia Devina ini ada 3 KBLI, dan sambelnya dia di KBLI 10.772. Seperti tadi yang saya bilang, kalau untuk
yang dapurnya sudah siap untuk BPOM itu bisa pilih 10750. Tapi kalau dapurnya masih dapur jadi satu dengan rumah tangga, untuk sambel bisa gabung di 10772 ini untuk perbumbuan, jenis-jenis bumbu. Kita klik yang hijau. Kenapa? Maaf Kak, itu tadi setelah dari kalau kita lanjut berarti kita masuk ke PBU MKU atau masuk ke mana itu? Kalau kita punya produknya kita butuh PRT ya, kita bisa langsung di PBU Umpus ini. Oh, PBU terus masuk permohonan baru. Masuk di permohonan baru. Produknya apa, Bu? Black garlic. Nggak tahu itu masuk PIRT apa. Black garlic itu sebenarnya kan dikeringkan aja, dikeringkan. Ya ngomongnya fermentasi panas itu sebenarnya sama dengan dikeringkan kan. Bisa PIRT, black garlic. Bisa ya Mbak Dina? Bisa. KBLI berapa ya black garlic ya? Tadi milihnya 10 berapa? 13 ya? Iya. Ya bisa Bu. Nah, kalau umpamanya PBU Umpunya ini KBLI-nya ada dan dia tulis proses perizinan berusaha umpu ini, ya silakan diklik hijaunya. Oh, ini berarti ajukan perizinan. Oke. Nah, seperti ini kan satu kali nomor 1 ini untuk satu izin. Jadi kalau ada 5 produk, berarti dia akan ada 5. Ada 5 urutan ya. Jadi kalau untuk pertama kemarin sudah, ini akan bikin lagi. Maka akan kita klik pemenuhan persyaratan PBU Umpu. Nanti semuanya bisa ditonton ulang di YouTube ya. Bedanya izin edar pangan olahan dengan pangan olahan dengan notifikasi apaan? Ibu milihnya SPPIRT Bu, diklik dulu SPPIRT. Bu, gimana kan? Lainnya SPPIRT. Saya kembali ke larinya ke BPOM. Larinya kalau pilihan selain SPPIRT itu akan larinya ke BPOM Bu. Ya. Jadi Ibu dari beberapa pilihan itu, Ibu kan nama muncul itu PBU Umpu, nanti di atas itu pilih perizinan lainnya. Di situ kan ada kolom cari. Kolom cari langsung klik aja SPP, nanti muncul tuh pilihannya SPPIRT. SPP. Nanti langsung muncul di bawahnya ada SPPIRT panjang. Sebentar, kok nggak ada nih. Sebentar, saya ada Bu harusnya. Atau gini, ini saya langsung, ini tahap saya ini karena pertama sudah pernah ngisi ya. Jadi ini cuma ini aku nggak mau. Ajukan izin screenshot kirim ke grup, nanti coba saya cek. Nah itu, jadi tidak terganggu dengan yang lain dulu. Okay. Kita lanjutkan ya. Ketika data kita sudah sama dengan data NIB, maka ini kita akan next saja. Awalnya ini saya ada membuat surat seperti ini. Jadi kita membuat komitmen. Jadi sebelumnya kita akan buat komitmen PIRT bahwa kita ada beberapa tulisan yang akan mengikuti penyuluhan. Kebaca ya ini ya? Ya. Nah, ini langkah awal memang. Tadi tidak kelihatan karena memang punyanya Michelle Devina adalah pengajuan PIRT berikutnya. Sebelumnya itu dia membuat ini. Bisa tulis tangan, bisa tulis komputer, dibikin enak aja.
dengan 3 poin ini, bahwa mengikuti penyuluhan keamanan pangan, memenuhi persyaratan cara produksi pangan yang baik untuk industri rumah tangga, dan memenuhi ketentuan label dan iklan pangan olahan. Dan di pengajuan PIRT ini juga akan ada contoh labelnya kita. Jadi contoh labelnya kita, pemenuhan beberapa syarat itu sudah harus ada di dalam label itu semua. Seperti ini. Jadi setelah ini kita buat, kita foto, kita kirim ke, ada form apa? Ada form yang harus diisi, ada link yang harus kita isi, ya ini yang kita kirim. Kemudian mengenai label, usahakan label yang terkirim itu sudah memenuhi syarat dengan perlabelan yang dari dinas. Bentar ya. Nah, kelihatan ya? Di perlabelan itu selalu harus ada satu, cara penyimpanan, komposisi, baik digunakan sebelum atau kode produksinya, diproduksi oleh siapa, nama usaha, kota, kode pos Indonesia, lembar apa, tempat untuk tulisan nomor PIRT, ada berat bersih, merek kita, sama nama barang itu apa. Dan ini akan ada di lembaran PIRT yang akan nanti kita isi. Ini kita isi ya, nama, jenis kemasannya kita sesuaikan dengan kemasan yang kita punya. Komposisi sesuaikan dengan data komposisi ya, yang apa? Yang tertulis di label. Proses produksinya produk kita itu diapain, itu semuanya juga kita tulis, cara pemilihan. Kita klik next. Nah, ini yang tadi saya bilang pelabelan, bahwa nama produknya kita ada, komposisi kita ada, berat bersihnya ada, halalnya sudah ada belum? Kalau memang belum, kita klik tidak. Tanggal dan kode produksinya ada, keterangan kadaluarsa ada, asal usul pangan ada, informasi nilai gizi ada tidak? Uji nutrisi itu ya, kalau ada ditulis ada, nama produsen yang tadi tulisan Indonesia, Surabaya, alamat produsen ada, keterangan lainnya ada. Nah ini kita klik gambar file kita tadi.
Jadi kalau kita buat PIRT benar-benar kita sudah siapkan file komitmen PIRT sama label. Baru kita next. Kalau di Surabaya itu untuk setelah kita submit ya, kita centang ini bahwa dengan ini saya menyatakan siap untuk memenuhi komitmen berupa mengikuti penyuluhan, memenuhi persyaratan, memenuhi kebutuhan label, kita submit, maka kita akan di WA, kita akan di email oleh Dinas Kesehatan. Nah, kita akan disuruh mengikuti penyuluhan, kita akan dijadwalkan kapan nih penyuluhan, kapan nih bisa mereka lihat dapur kita. Terus ada beberapa berkas lagi yang harus kita isi, seperti itu. Nggak tahu lagi kalau kota lain. Kalau Aceh bagaimana Mbak Dina? Kalau di Aceh belum otomatis, Mbak, karena memang sosialisasi ke Dinkesnya itu belum semua merata ya. Malah nggak semua Dinkes itu paham kalau misalnya OSS PIRT ini udah ada sistem baru melalui OSS. Jadi memang kalau kami pendamping-pendamping yang paham, yang juga kalau saya itu alhamdulillah salah satu Fasnas dari BPOM, jadi kita ikut sosialisasikan gitu ke Dinas kesehatan setempat. Jadi kalau misalnya udah ada PIRT yang kita bantu buatkan, kita langsung mengarahkan si UKM langsung ke Dinkesnya. Nah, jadi memang masih awal-awal ya, masih butuh perjuangan Mbak Di. Belum bisa. Cuma kalau di Banda Aceh itu udah. Ya, kalau di Banda Aceh ada kita juga Fasnas kan sudah sosialisasi ke sana, jadi memang udah otomatis terbitnya sesuai yang dengan PIRT gitu. Nah, jadi Sidoarjo sama Surabaya aja beda, padahal masih di Jawa Timur. Jadi kalau untuk Surabaya memang memang ada beberapa yang sudah dihubungi oleh Dinas Kesehatan dan ada juga yang belum. Nah ini, tapi kita tetap pendampingan bahwa teman-teman ini setelah membuat PIRT ini harus siap nih berkas selanjutnya apa. Ya. Nah itu yang selalu kita bilang, jangan habis pendampingan ketika dipanggil penyuluhan, saya repot, saya lagi masak. Ya pemenuhan komitmennya yang tidak ada. Kita pendamping ini suka gemes ya dari luar. Capek-capek yang belum punya label, kita bantu buat labelnya sesuai standar kan? Iya. Gitu dalam pelatihan udah nggak bisa yang ini itu. Aduh, aku. Jadi kalau dibilang pemerintah sudah menggampangkan, tinggal komitmennya kita untuk memenuhi. Ya. Nah ini nomornya udah jadi, tinggal nanti Mbak Vinanya tinggal menunggu untuk di telepon atau di WA untuk memenuhi kapan dia akan ikut penyuluhan, kapan orang Dinkesnya akan ke tempat produksinya, seperti itu. Materi. Boleh izin bertanya nggak, Kak? Nah, tadi setelah saya klik, keluar selamat datang sistem SPPIRT Badan POM terintegrasi OSS. Nah, itu username-nya berarti harus kita ingat ya? Ya. Makanya kelihatan di laptop saya tadi kan semua username kayak kesimpan semua kan. Ya, oke. Berarti password-nya itu boleh nggak sama dengan OSS tadi? Boleh banget. Boleh banget, supaya nggak lupa. Salah. Saya biasanya gitu. Jadi kalau untuk di PIRT ini sebenarnya usernya itu NIB-nya kita. Passwordnya saya samakan. Coba lihat angka-angka itu angka NIB-nya kita, Bu. Oh, itu NIB ya. Nah, jadi passwordnya samakan aja dengan passwordnya OSS. Jadi biar enak gitu loh. Nah, setelah Ibu sudah masuk di PBU-ku itu, ya tinggal diisi. Tinggal diklik usulan baru. Tinggal ikutin aja kok. Nah, misal nih, sekarang kita belum selesai nih. Misalkan gini, foto label ada tapi nggak terintegrasi di laptop ini gitu ya misalkan. Itu gimana? Kita bisa besok bikin lagi bisa kok. Jadi besok masuknya lewat OSS, klik PBU-ku, klik lagi yang hijau yang tadi untuk membuat itu, dia akan masuk lagi ke pengajuan IPRTP itu seperti itu. Oke. Terima kasih. Ya sama-sama.
materinya sudah selesai. Saya ada lagi yang bertanya? Saya kembalikan ke Mas Riko ya. Bentar, saya. Oke, Bu. Oke, gimana rekan-rekan semua? Udah dapat ya? Yang satu tadi sudah selesai NIB-nya, tinggal PB Ungu-nya. Putus-putus Mas Riko. Ya, pemahaman baru ya tentang berusaha ya. Kan yang sebelumnya hari ini udah diajarin langsung nih. Oke, sorry. Tadi jaringan lagi kurang bagus ini. Kita keluar jadi. Bersahabat sama Mas Riko. Iya. Nah, ini hari ini kan kita udah belajar tadi tambahan. Nah, teman-teman semua udah buat semua ya? Atau ini ada PR, Bu, kira-kira? Bu deh, kira-kira ada buat teman-teman? Kalau nggak praktek sendiri tidak akan bisa. Tapi kalau karena sebenarnya di luar sana juga banyak yang buka jasa NIB, ya. Cuman yang tahu KBLI yang pastinya kan Bapak Ibu sendiri. Jadi jangan sampai ketika Bapak Ibu minta tolong teman-teman yang lain yang di luar sana ternyata nggak cocok dengan KBLI-nya. Seperti itu. Jadi coba deh dicoba sendiri cara buat NIB ini sangat gampang. Maaf, saya bisa bertanya, minta waktunya? Ya, silakan Bu. Kak Di, ini mungkin di luar yang pembuatan NIB baru ya. Saya coba-coba ini tadi. Kapan hari saya sudah pernah minta tolong orang Jogja yang bersedia membantu. Beliaunya juga seorang tentor. Ternyata setelah saya cek kok ternyata punya saya jadi non UMK ya. Kalau untuk merubah menjadi UMK lagi gimana ya Kak ya? Nah, ini Mbak Dina mungkin bisa bantu nih. Ini ada Transbumi juga nih Mbak Dina. Boleh. Soalnya biasanya yang bisa harusnya bersurat ke OSS ya Mbak Dina ya. Ya. Kalau dulu itu bisa langsung ubah otomatis, klik profil, pilih skala industrinya dari non UMK nanti berubah jadi UMK. Nah, tahu kemarin memang sempat beberapa kali nyolek ya nggak bisa otomatis. Jadi memang harus membuat surat pernyataan ke OSS-nya gitu. Nah, kalau misal mau lebih cepat, kita hubungin tim Garda Transbumi, jadi biasanya lebih cepat perubahan statusnya. Boleh nanti berarti membuat surat, ya Mbak Dina ya. Buat surat, nanti kan di OSS itu ada kontaknya ya, ada emailnya. Jadi buat surat pernyataan bahwasannya data dengan NIK-nya itu ada formatnya, dilengkapi, kemudian disurati aja. Biasanya itu butuh waktu sekitar 1 bulanan untuk perubahan, itu paling maksimal. Atau misalnya lebih mudah itu bisa di WA-nya juga. Nah, kalau di OSS itu kan ada kontak WA ya. Iya. Ya, ada kontak saya itu berupa WA. Nah, WA otomatis Kak Dina ya? Ya, ada WA di situ, jadi bisa langsung ya. 0811 6774 642 itu bisa juga di WA. Perubahan data. Oke. Dan di WA, I see. Ya, biasanya. Jadi kalau misalnya hari libur mereka kan bayangin.
sampai tunggu. Nah, seperti itu. Jadi silakan Jadi punya saya tadi juga masuknya ke nanti penghapusan bidang usaha KBLI ya, ganti baru dari 47513 ke tidak usah. 13921. Tidak usah penghapusan, penambahan aja. Kalau mau misalnya dihapus boleh, tapi misalnya nggak, karena dia juga nggak pengaruh ya biarin aja, tinggal nambahin aja. Kalau ditambahin berarti kesannya saya punya 2 usaha gitu. Iya. Usaha saya juga banyak. Nggak apa-apa. Jadi KBLI yang nggak kepake daripada nanti Bapak Ibu salah pencet lagi. Jadi dibiarkan aja KBLI itu Bapak Ibu silakan menambah pengembangan, menambah KBLI lagi. Gitu. Daripada nanti salah pencet malah hilang semua. Adanya Oke. Stres. Aduh, udah seminggu nih stres Kadi nggak keluar. Ya, nanti tuai rezeki nanti bisa Japrian ya. Saya kerjakan habis ini ya. Siap Kakak. Ya Allah, dari sekian banyak yang dimintain tolong Kak Di yang respon. Masya Allah, terima kasih. Terus ada lagi? Izin bertanya, berarti formnya tadi itu di print dulu, diketik dulu, kemudian ditandatangani baru upload, baru bisa lanjut gitu ya Kak? Paling enak tulis tangan. Oh gitu. Jadi tulis tangan aja, tanda tangan, upload foto, ya udah bisa upload kan? Tangan aja Pak, lebih gampang pakai PDF ya. Gak usah di print, tanda tangan lebih gampang kok. Itu jadi itu yang perubahan dari non UMK ke UMK ya? Itu rasanya kalau yang punyanya tuai rezeki ini rasanya tadi sudah UMK kok. Saya sempat ngintip. Udah ya Kak, udah dirubah ya? Alhamdulillah. Saya sempat ngintip, belum semuanya, tinggal nambah KBLI. Yes, terima kasih. Ada lagi? Kita belum foto bersama yuk, dibuka semua yuk kameranya. Yuk. Daripada, ayo Mas Riko foto. Rekan-rekan semua tolong kameranya kita batasi dulu hari ini. Oke, buka kameranya semua lagi. Oke, hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke. Terakhir 1, 2, 3. Oke, itu untuk ini ada lagi yang kira-kira ingin narasumber kita. Cukup? Cukup. Terima kasih Kak Di. Sama-sama. Oke, cukup. Terima kasih untuk hari ini atas waktunya terhadap semua peserta. Jangan lupa dari minggu pertama kita sudah memberikan tugas. Saya ingatkan sekali lagi, mungkin yang belum mengerjakan tugas-tugasnya segera dikerjakan dan dikirim ke kontak yang sudah dikirimkan oleh admin. Nah, itu dia untuk hari ini karena tadi sifatnya bebas untuk teman-teman yang ingin membuat legalitas usaha. Itu sudah diberikan contoh, tinggal bagaimana dari setiap orang di sini mau untuk mengerjakan legalitasnya masing-masing. Nah, karena udah dicontohkan, berarti kan nggak ada alasan nih, nggak tahu nih cara membuatnya ya. Tapi kalau masih bingung, nanti boleh lagi tanya-tanya di grup kepada kita, panitia pelaksana dari kampus Gekraf. Jadi untuk hari ini, sekian yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bude yang selaku juga pada hari ini sebagai narasumber kita dan juga sebagai rektor kampus Gekraf. Nah, untuk hari ini cukup karena teman-teman sudah terfasilitasi semua pertanyaannya. Sampai jumpa kita di agenda selanjutnya. Sebentar ini bisa. Untuk minggu depan itu kalau memang Pak Ahmadnya sudah sehat, materi akan ke accounting, pembukuan. Tapi kalau memang kita doakan ya, semoga sehat ya.
kalau memang bisa di-switch akan diganti Amin. dengan Pak seperti itu. Ya, jangan lupa absen teman-teman semua. Link absen ada di kolom chat. Barusan di-up lagi sama teman kita tuh Rezeki Halal. Terima kasih. Oke, itu tadi. Nanti kita akan informasikan kembali kegiatan selanjutnya di grup ya. Jadi harapannya tetap bisa mengikuti. Terima kasih. Boleh teman-teman keluar dari room. Terima kasih banyak Kak Di, Kak Dina, Kak Riko. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum, terima kasih. Izin Li.